Halo teman-teman, apa kabar? Jadi hari ini aku mau bahas tentang pupuk ya teman-teman. Macam-macam segala jenis pupuk bakalan aku bahas di satu sisi video ini ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi berbicara tentang pupuk, pupuk itu adalah penyubur tanaman teman-teman. Simpelnya seperti itu, dan yang teman-teman harus tahu, pupuk itu ada dua macam. Jadi ada pupuk organik atau pupuk alami, dan yang kedua ada pupuk anorganik. Pupuk anorganik itu adalah pupuk dari bahan kimia ya teman-teman. Nah, sehingga teman-teman kalau kita membahasnya satu persatu, pupuk organik itu adalah pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik atau bahan-bahan alami, sehingga bisa dikatakan adalah dari alam kembali ke alam. Nah teman-teman, pupuk organik itu terbagi dua lagi teman-teman. Satu adalah padat, yang kedua adalah pupuk organik cair. Nah kalau pupuk organik padat seperti ini ya teman-teman. Jadi pupuk organik padat itu adalah yang seperti ini. Jadi dia sudah berupa kompos ataupun seperti kotoran-kotoran hewan, sehingga difermentasi dan menjadi pupuk organik padat. Nah untuk pupuk organik cair, pupuk organik cair seperti ini teman-teman. Pupuk organik cair adalah berbentuk cairan seperti ini, dan ini adalah hasil dari fermentasi bahan-bahan organik yang memang dia mengandung hormon-hormon yang sangat dibutuhkan oleh tanaman gitu. Jadi pupuk organik itu simpelnya seperti yang dikatakan di awal adalah dia bisa digunakan untuk segala jenis tanaman, baik di masa-masa vegetatif atau masa-masa pertumbuhan, dan bisa digunakan di masa-masa generatif atau masa-masa pembuahan. Nah, sudah itu untuk pupuk organik padat itu bisa biasa diberikan pada saat mulai basic penanaman. Dan kemudian pupuk organik cair seperti ini teman-teman bisa gunakan untuk masa-masa pertumbuhan. Di masa-masa pertumbuhan, teman-teman bisa gunakan dengan takaran kurang lebih 1-2 tutup botol itu per liter air. Nah, jadi jika di masa-masa pembuahan, teman-teman bisa gandakan dosisnya di sekitar 4 tutup botol untuk 1 liter air. Nah itu untuk masa-masa generatif atau masa-masa pembuahan. Nah gimana sekarang untuk pupuk anorganik ataupun biasa kita sebut pupuk kimia atau pupuk sintetis atau pupuk kimia ya teman-teman. Nah pupuk kimia itu adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan kimia, dan biasanya pabrik yang membuat ya teman-teman ya. Sekarang kalau teman-teman tahu seperti pupuk-pupuk, sekarang banyak pupuk subsidi ataupun pupuk lainnya, dan itu merupakan adalah pupuk kimia. Nah pupuk kimia itu biasanya terbuat dari biasanya itu seperti ini teman-teman. Ada yang berbentuk serbuk, ada yang berbentuk butiran seperti ini teman-teman. Nah itu adalah pupuk kimia. Nah pupuk kimia itu bermacam-macam teman-teman. Jadi aku jelaskan satu-satu ya teman-teman. Pupuk kimia untuk proses masa pertumbuhan, yang pertama adalah NPK. Nah NPK ini mengandung nitrogen, kemudian fosfor dan kalium. Dan ini seimbang nutrisinya 16-16-16, sehingga ini bisa digunakan pada masa pertumbuhan tanaman. Dan ada juga pupuk-pupuk masa pertumbuhan, teman-teman bisa pakai seperti ini. Nah ini grower. Jadi teman-teman, ini kalau teman-teman bisa nitrogennya sangat besar 15, P-nya 9, K-nya 20, dan ini plus TE. Nah ini untuk perkembangan tahap lanjut setelah dari masa pertumbuhan tersebut. Jadi ibaratnya di tengah-tengah ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai grower itu. Nah, ataupun teman-teman juga bisa pakai ini. Ini adalah Gandasil D.
teman-teman bisa pakai Gandasil D untuk masa-masa. Jadi Gandasil D itu adalah daun, jadi untuk masa-masa pertumbuhan teman-teman bisa pakaikan ini. Dosisnya berapa teman-teman bisa lihat di label dari kemasan ya teman-teman. Kemasannya seperti ini teman-teman. Itu tadi adalah repack. Jadi kemasannya bisa teman-teman lihat di sini, Gandasil D. Takarannya juga ada di sini ya teman-teman. Nah di sini kalau aku kasih tahu ke teman-teman, kalau yang beli repack itu kurang lebih sekitar 10 gram per 10 liter air. Artinya 1 gram per 1 liter air teman-teman bisa pakai ini ya, gitu. Nah oke. Nah, selanjutnya aku kenalin ke teman-teman, itu ada pupuk yang slow release. Jadi, ini pupuk kimia tapi slow release. Jadi, ini untuk kandungan NPK-nya 13. Ini Osmocote punya. Jadi, dia itu larut jangka waktu 180 hari. Gitu, dia akan larut. Pemakaiannya cukup ditaburkan aja, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, aku lanjut lagi sekarang. Kita pupuk masa pertumbuhan sudah. Sekarang kita bahas ke pupuk masa pembuahan. Nah, di tahap pembuahan ini adalah krusial dari awal mulai dia berbunga sampai dia nanti proses menjadi pentil, buah, kemudian dia sampai berbuah. Nah, di saat-saat seperti ini baiknya adalah kita masukkan untuk pupuk generatif atau pupuk pertumbuhan. Atau pupuk pembuahan. Seperti nih, teman-teman bisa pakai Gandasil B atau Gandasil buah. Untuk kemasannya seperti ini teman-teman. Nih, ini Gandasil B untuk Gandasil buah. Teman-teman bisa lihat anjuran pakai di sini hampir sama seperti dengan Gandasil D untuk pemakaiannya. Jadi untuk 1 liter per 1 gram per 1 liter, atau teman-teman bisa pakai 10 gram per 10 liter gitu. Jadi irit banget teman-teman. Nah, terus yang kedua, teman-teman juga bisa gunakan di pupuk pembuahan. Ini ada MKP. Jadi MKP, nih teman-teman bisa pakai ini. Ini untuk kemasan repack, dan untuk kemasan besarnya seperti ini teman-teman. Ini pupuk MKP. Nah seperti ini. Dia berbentuknya serbuk. Jadi untuk pemakaiannya, teman-teman bisa lihat di labelnya seperti ini. Jadi kalau aku bisa bacakan, jadi sebenarnya seperti kentang, melon, tomat, terong, mentimun, mangga, apel, jeruk, stroberi, itu sekitar 2 gram per liter air. Teman-teman bisa pakai ini. Dan dia mengandung fosfat dan kalium, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa mencampur MKP tersebut dengan KNO3 seperti ini, teman-teman. Nih, KNO3 ini produk Patani juga. Dia ada juga yang berwarna merah seperti ini, teman-teman. Nih, yang warna merah. Nah, ini untuk masa pembuahan, dan di belakangnya juga terlihat untuk anjuran pakainya bagaimana pengaplikasiannya. Jadi hampir sama, konsentrasi adalah 2 gram per liter air ya, teman-teman. Nah, itu pupuk kedua tadi itu juga bisa teman-teman kombinasikan lagi dengan boron. Boron tuh seperti ini, teman-teman. Nih, ini boron. Jadi teman-teman bisa aplikasikan MKP plus boron plus KNO3 tadi, teman-teman. Dan untuk boron seperti ini, teman-teman. Nah, dia mengandung nitrogennya 15%. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini kandungan-kandungannya dan anjuran pakainya di sini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai dengan anjuran 4 kilo per 200 liter air. Nah, tinggal teman-teman bagi aja kalau misalkan seliter berapa untuk pemakaiannya gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman. Dan aku mau jelasin juga untuk pupuk masa pertumbuhan dan masa pembuahan itu sebenarnya masih banyak lagi. Cuman nih aku yang basic-basic aja. Dan untuk yang udah di pasaran sebenarnya teman-teman, pupuk dasar itu teman-teman bisa pakai ini seperti ini, ada urea, ataupun ada ZA, amonium sulfat, ataupun ada TSP gitu. Teman-teman bisa pakai ini sebagai pupuk dasar. Ini murah-murah teman-teman. Jadi
pemakaiannya juga bisa nanti disesuaikan, tidak perlu over dan tidak perlu juga terlalu sering gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, ada yang mau aku sampaikan mengenai pupuk organik dengan pupuk anorganik. Jadi pilihannya itu sebenarnya ada di teman-teman sendiri. Kalau aku sendiri sebenarnya organik dan kimia itu tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Sehingga memang itu harus berjalan beriringan karena pupuk kimia itu adalah metode dari perkembangan zaman yang sekarang gitu. Nah untuk yang konvensional adalah teman-teman bisa dengan pupuk organik gitu. Jadi sebenarnya ada plus minusnya juga. Jadi contohnya misalkan kalau untuk pupuk organik itu sudah pasti hasilnya akan jauh lebih sehat gitu untuk dikonsumsi, dan untuk biaya pupuk akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pupuk kimia. Walaupun pupuk kimia juga murah gitu, apalagi yang subsidi juga murah. Nah, cuma memang ada sedikit kelemahan dari yang organik, memang dia responnya akan sedikit lama dan tidak boleh telat dalam masa pemakaian. Jadi tetap konsisten rutin untuk pemakaiannya gitu. Jadi kalau bisa dikatakan dengan grafiknya itu adalah stabil. Dia harus flat, jangan terlalu sering, kadang-kadang terus nggak pernah dipakaikan lagi gitu. Jadi pupuk organik itu harus stabil, harus dipakai seperti itu. Nah, kalau untuk pupuk kimia itu memang hasilnya bisa dikatakan kalau pengolahan hasil panennya itu tidak benar, tidak baik, itu bahaya bagi kesehatan teman-teman. Cuman memang respon dari pupuk kimia itu sangat-sangat cepat dan untuk diserap oleh tanaman itu sangat cepat, sangat baik gitu. Jadi sebenarnya semua adalah plus minus, balik lagi ke teman-teman petani muda, petani milenial, petani-petani rumahan atau petani skala besar. Jadi tinggal disesuaikan aja karena memang semua ini harus berjalan seiringan. Jadi terkadang kita juga nggak bisa memaksakan harus organik, kita juga nggak bisa memaksakan ini harus kimia gitu ya. Jadi ya memang itu balik lagi ke kitanya sendiri ya. Jadi kalau aku pribadi, kalau selagi itu masih bisa ditangani oleh yang organik dan kita nggak ada kesalahan dalam melakukan SOP-nya, sok kita jalankan secara organik. Tetapi kalau misalkan teman-teman ini masih sering bolong, terus juga jarang-jarang, dan apalagi pemakaiannya itu tidak sesuai dengan dosis gitu ya, itu lebih baik sih, penyarananku lebih baik pakai yang kimia. Cuman memang ya kita harus pada konsekuensinya tahu dengan resiko yang akan terjadi jika dengan kimia gitu. Tapi ya semua memang harus kita konsepkan dari awal. Jadi bertani itu ada konsepnya. Jadi misalkan ketika kita mau menghasilkan produk-produk yang organik dan produk-produk yang sehat, jauh lebih sehat, ya kita gunakan organik. Tapi kalau teman-teman mau ya sudah, sok nanti itu di belakangan aja, nanti hasil panennya kita olah biar pencuciannya segala macam tuh harus dibagusin lagi sehingga residu-residunya akan lebih sedikit. Ya silakan sok pakai kimia, nggak apa-apa gitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau aku pribadi nggak memaksakan harus pakai organik, nggak memaksakan harus pakai kimia, tapi aku sendiri ya tetap pada prinsipku semua harus berjalan seimbang, organik, kimia tetap berjalan beriringan. Kita harus tahu perkembangannya sehingga ketika pengimplementasiannya kita melihat kondisi yang ada, apakah kita harus pakai organik, apakah kita harus pakai kimia, karena mereka itu ada plus minus sendiri dan harus disesuaikan dengan keadaan yang ada gitu. Jadi tidak boleh memaksakan karena memang ini baru berbicara tentang pupuk, belum berbicara tentang pestisida gitu ya. Kalau pestisida saat ini ketika mau pakai organik misalkan ya, itu harus pakai pestisida nabati misalkan. Nah tapi kalau misalkan pakai yang anorganik, teman-teman bisa pakai kurakon, decis, dan yang lain-lain. Dan itu baru pestisida, belum insektisida dan yang lainnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman
harus mengkonsepkan dulu di awal itu seperti apa, kebunnya mau dijalankan seperti apa gitu, dan jangan justru dijalankan dua-duanya karena itu akan cost-nya akan semakin besar gitu teman-teman. Jadi harus dipertimbangkan hal-hal itu juga gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Salam sehat, salam hijau, salam bahagia. Thank you, thank you.